Baik, ini yang paling sering ditanyakan. Dari mana sumber pendanaan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas? Sejak dari dulu, Litbang Kompas membiayai sendiri pelaksanaan surveinya. Saya ulangi, sejak dulu Litbang Kompas membiayai sendiri survei-survei yang dilakukannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa menjelang semakin ke sini itu ada juga dari kementerian dan lembaga yang ingin ikut menitipkan pertanyaannya di survei nasional Kompas yang kita lakukan ya, di mana survei kepemimpinan nasional ada di dalamnya. Maka ya kita tidak dapat dipungkiri juga bahwa kenapa tidak, bahwa ini mereka menumpangkan pertanyaannya. Tetapi harus dengan catatan bahwa yang kami terima adalah yang tidak terkait dengan salah satu kekuatan partai politik manapun dan salah satu kekuatan atau salah satu kandidat calon pemimpin nasional manapun. Kenapa? Karena Kompas mempunyai koridor independensi yang sangat kami jaga betul. Karena sekali saja kami menerima pembiayaan dari salah satu kekuatan politik tertentu, maka itu tentu saja akan menggoyangkan kepercayaan orang terhadap Litbang Kompas. Litbang Kompas membantah keras tudingan yang menyebut lembaga survei tersebut dibayar oleh pasangan calon tertentu. Peneliti senior Litbang Kompas Bastian Nainggolan membantah bahwa Litbang Kompas dibayar kubu pasangan calon tertentu saat merilis hasil temuan survei terbaru. Berdasarkan survei terbaru, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dibandingkan dua paslon lainnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo dan Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan Anies dan Muhaimin 16,7%, dan Ganjar dan Mahfud dengan 15,3%. Bastian menegaskan Litbang Kompas melakukan survei secara independen. Ya, ini banyak sekali dipertanyakan masyarakat ya, dan kami bersyukur, kami merasa senang karena kita tahu bahwa para pemilih, masyarakat, audiens kami memperhatikan apa yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh hasil dari survei yang kami lakukan secara independen. Dikatakan secara independen dari segi pembiayaan, harian Kompas yang membiayai secara total, bukan dari kubu nomor 2, bukan dari kubu nomor 1, bukan dari kubu nomor 3, dan juga bukan dari kepentingan-kepentingan lain. Bastian menjelaskan Litbang Kompas selama ini menggunakan metode yang telah teruji ketika melaksanakan survei di lapangan. Bahkan, Litbang Kompas juga menggunakan teknologi yang membuat segala pembuatan survei di daerah jadi terpantau. Dia menyebutkan aplikasi tersebut biasa digunakan lembaga-lembaga survei termasuk Litbang Kompas untuk menekan humor error. Bastian turut menjawab soal tudingan bahwa jawaban masyarakat dipengaruhi oleh bantuan sosial atau bansos yang dikirim pemerintah sebelum survei dilakukan. Namun, setelah diteliti, ternyata bansos tidak mempengaruhi pilihan politik responden. Dengan demikian, Bastian memastikan tidak ada intervensi di daerah melalui bansos tersebut. Lagi pula, Kompas melakukan survei di 600-an kelurahan dan desa, berbeda dari lembaga survei lain yang cuma di 120 hingga 200 kelurahan dan desa. Bastian mengatakan Litbang Kompas sengaja melebarkan cakupan survei. Sehingga dinamikanya ataupun katakanlah penumpukan pilihan, homogenisasi pilihan tidak terjadi di suatu daerah. Ya, survei sangat dinamis. Itu kan di Jawa Tengah kami baru saja install pasukan. Jadi kemarin kami 2 hari yang lalu mengumpulkan seluruh DPD PD Perjuangan 18 provinsi yang kami menang di 18 provinsi tahun 2019. Ini modal yang sangat kuat. Nah, di Jawa Tengah dilaporkan oleh Mas Bambang Pacul, pasukan itu baru
deployment-nya itu pada tanggal 10 Desember. Sehingga ini akan terjadi perubahan karena yang di Jawa Tengah itu solid, bahkan target ya sekurang-kurangnya 62% itu akan dicapai. Maka ini merupakan bagian dari dinamika. Tetapi undecided yang belum memilih itu kan masih sangat tinggi, 28%. Bahkan semula orang memperkirakan Prabowo bisa lebih tinggi, tetapi dengan berbagai praktek-praktek intimidasi itu ternyata hanya dapat 38%. Artinya apa? 62% itu suara yang akan digalang oleh Ganjar Mahfud. Pemilih PDIP semakin meninggalkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebanyak 35,1% pemilih PDIP beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Hal itu terbaca pada survei Litbang Kompas yang dirilis Senin 11 Desember. Pada survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo terjun bebas. Dari survei tersebut, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 39,3% suara, sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Sementara itu, pemilih yang masih bimbang atau undecided voters mencapai 28,7%. Lebarnya jarak elektabilitas Ganjar dari Prabowo tak lepas dari pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih PDIP dan pemilih Jokowi. Soliditas dukungan dari orang-orang yang pada pemilu 2019 memilih PDIP kepada Ganjar yang pada Agustus 2023 lalu mencapai 60,6%, saat ini tinggal 40,7%. Tercatat pemilih PDIP yang memberikan suaranya kepada Prabowo cenderung meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Dukungan partai-partai koalisi pendukung Prabowo juga semakin solid. Rata-rata meningkat signifikan ketimbang Agustus lalu, terutama dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Metodologi survei kepemimpinan nasional adalah survei wawancara tatap muka one on one ya, face to face biasanya dibilang seperti itu. Jadi metode wawancara tatap muka langsung, bukan online, bukan melalui telepon, tapi benar-benar tatap muka langsung. Kemudian cara kami mencari responden itu dengan menggunakan metode sampling multi-stage random sampling. Jadi pengambilan sampel bertingkat untuk di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan kemudian untuk pengambilan rumah-rumah yang ada di tiap RT pun kami menggunakan metode Kisgrid ya. Jadinya supaya apa? Supaya tidak ada aspek subjektivitas dari tim kami yang turun lapangan untuk memilih responden yang suka-suka mereka aja, tetapi memang itu kita lakukan secara tertib sampling sesuai dengan metode statistik yang benar. Jumlah orang yang terlibat di kegiatan survei kepemimpinan nasional ini tidak kurang dari 200 tenaga lapangan itu ya, kurang lebih ya, karena setiap kali pelaksanaan lapangan pasti jumlahnya beda-beda ya, di tiap daerahnya juga beda-beda. Baik, ini yang paling sering ditanyakan, dari mana sumber pendanaan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Sejak dari dulu, Litbang Kompas membiayai sendiri pelaksanaan surveinya. Saya ulangi, sejak dulu Litbang Kompas membiayai sendiri survei-survei yang dilakukannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa menjelang semakin ke sini itu ada juga dari kementerian dan lembaga yang ingin ikut menitipkan pertanyaannya di survei nasional Kompas yang kita lakukan ya, di mana survei kepemimpinan nasional ada di dalamnya. Maka ya kita tidak dapat dipungkiri juga bahwa kenapa tidak, bahwa ini mereka menumpangkan pertanyaannya. Tetapi harus dengan catatan bahwa yang kami terima adalah yang tidak terkait dengan salah satu kekuatan partai politik manapun dan salah satu kekuatan atau salah satu kandidat calon pemimpin nasional manapun. Kenapa? Karena Kompas mempunyai koridor independensi yang sangat kami jaga betul. Karena sekali saja kami menerima pembiayaan dari salah satu kekuatan politik tertentu, maka itu tentu saja akan menggoyangkan kepercayaan orang terhadap Litbang Kompas. Jadi independensi itulah yang terus harus kami jaga. Jadi kalau dari kementerian atau dari lembaga ingin menitipkan pertanyaannya terkait dengan
evaluasi masyarakat terhadap kinerja kementerian atau lembaga itu, nah itu yang bisa kita kerjasamakan di dalam penelitian kami. Jadi mereka menitipkan pertanyaan sejumlah tertentu untuk kami tanyakan juga ke responden kami. Baik, keuntungan bagi Kompas sebetulnya kalau dibilang keuntungan ini lebih sebagai tanggung jawab Kompas ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, lebih sebagai tanggung jawab Kompas untuk berperan serta mengevaluasi dan mengawal jalannya pemerintahan dan kepemimpinan nasional. Nah, tentu saja ini akan secara langsung atau tidak langsung akan memperkuat pemberitaan kami ya dari Kompas. Untuk masyarakat sendiri ya, masyarakat tentu saja bisa mengukur kinerja pemerintah dan juga terkait dengan elektabilitas atau survei kepemimpinan nasional itu, masyarakat juga bisa menakar popularitas dan bagaimana kinerja para pemimpin dan juga bagaimana mana aja tokoh-tokoh yang kemungkinan mempunyai popularitas dan layak untuk mereka pilih atau mereka timbang-timbang sebagai calon presiden yang akan mereka pilih nanti itu, atau calon pemimpin nasional akan mereka pilih nanti. Dan untuk para tokoh nasional sendiri tentu saja ini menjadi barometer buat mereka sendiri, menjadi alat cermin buat mereka sendiri untuk mengukur bagaimana sih sebetulnya penerimaan mereka oleh publik itu seperti apa. Bagaimana cara yang bijak dan skeptis membaca hasil survei? Ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama adalah kita harus menyimak dan memperhatikan track record dari lembaga penyelenggara survei itu ya. Semakin lembaga itu terpercaya, tentu saja dia mempunyai track record yang baik. Dan itu bisa dilihat dari pemberitaan terkait hasil survei dari lembaga itu yang sudah dimuat di media lain, atau ya mungkin juga oleh Kompas juga, atau media televisi, dan pembicaranya juga bisa menyampaikan pertanggungjawaban surveinya, metodologinya seperti apa, baik secara lisan, di televisi maupun juga secara tertulis. Jadi kita bisa lihat dari situs, dari rekam jejak dari lembaga-lembaga itu dan juga orang-orang yang ada di belakangnya yang biasa juga sering muncul di televisi. Kemudian juga lembaga survei yang baik pasti mereka akan menyantumkan disclaimer ya, entah itu sampling errornya berapa, metodologi penelitiannya seperti apa, cara mereka mendapatkan sampelnya seperti apa gitu. Itu mereka biasanya harus menyampaikan itu. Nah, yang bisa saya wanti-wanti atau warning, kalau misalnya dari sebuah lembaga hasilnya, dari lembaganya itu sendiri namanya kurang terlalu sering dikenal atau ragu-ragu, ya bersikaplah lebih skeptis. Dan juga bisa terlihat juga dari hasilnya. Apakah hasilnya ini cenderung mengompor-ngompori atau memanas-manasi pihak tertentu atau memanas-manasi masyarakat. Nah, itu kita juga harus lebih bijak dan lebih waspada terhadap hasil-hasil survei yang lembaga-lembaga survei yang seperti itu.